Bayangkan kamu baru saja mendarat di bandara luar negeri, lelah tapi senang karena perjalanan panjang dari Indonesia akhirnya selesai. Tapi begitu kamu ambil barang-barangmu, satu hal yang penting gak ada, iPhone kamu hilang. Loh, kok hilang? Dan lebih parahnya, lokasi terakhir yang terdeteksi justru ada di hotel tempat kru maskapai menginap. Gimana bisa? Inilah yang dialami oleh Michael Sendara, seorang warga yang baru-baru ini membagikan kisahnya lewat media sosial tentang kehilangan iPhone saat penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta-Melbourne, tepatnya tanggal 6 Juni 2025. Ceritanya viral karena ada satu hal yang bikin semua orang bertanya-tanya. Kenapa lokasi iPhone yang hilang justru muncul di tempat kru Garuda? Mari kita urutkan ceritanya. Michael saat itu naik Garuda Indonesia GA716 dan duduk di kursi 30D. Namun karena alasan kenyamanan, dia berpindah ke kursi kosong di baris 32E. Saat pesawat mendarat, ia sempat lupa mengambil kembali iPhone-nya yang tertinggal di kursi awal. Tapi begitu sadar, sudah terlambat. Ponselnya nggak ditemukan lagi di kabin. Tapi Michael tidak panik begitu saja. Ia membuka aplikasi Find My iPhone dan mengecek lokasi terakhir dari ponselnya. Disinilah semua jadi menarik. Lokasi iPhone menunjukkan pergerakan dari pesawat, lalu ke bandara, lalu berpindah ke hotel tempat kru Garuda menginap di Melbourne. Tak berhenti sampai di situ, lokasi terakhir menunjukkan iPhone itu bergerak lagi. Kali ini ke arah Sungai Yara. Pakai logika sederhana saja. Sulit menolak dugaan, apakah mungkin salah satu kru Garuda yang membawa iPhone itu? Karena hanya mereka yang turun di titik itu, dan ponselnya berpindah ke lokasi tempat mereka menginap. Pertanyaan ini tentu mengganggu, tapi juga menarik. Nah, teknologi seperti Find My iPhone dari Apple memang luar biasa canggih. Dia bisa melacak perangkat walau dalam kondisi offline. Berkat sistem crowdsource yang memanfaatkan sinyal Bluetooth dari perangkat Apple lain di sekitarnya. Artinya, selama iPhone itu berada di dekat perangkat Apple lain, sistem akan mencatat lokasi terbarunya. Tapi, seakurat apa sih teknologi ini? Jawabannya cukup akurat untuk petunjuk, tapi belum cukup kuat untuk bukti hukum. Lokasi memang terekam, tapi kita tidak tahu siapa yang bawa. Apakah pramugari, apakah petugas kebersihan, atau mungkin penumpang yang lain yang tak sengaja menemukan lalu menyerahkannya ke kru. Semua masih kemungkinan. Yang menarik, ini bukan pertama kalinya ada berita negatif terkait kru Garuda dan iPhone. Pada tahun 2012, seorang pramugari Garuda tertangkap membawa puluhan iPhone dari luar negeri tanpa izin. Kasus itu membuat banyak orang mulai mengaitkan antara kasus lama dengan kejadian ini. Tapi apakah itu fair? Bahkan tidak sedikit juga yang mengaitkan kasus ini dengan kasus pembunuhan Munir. Seperti nyawa orang saja bisa hilang, apalagi iPhone. Kita juga perlu melihat dari sisi etika dan tanggung jawab. Sebagai penumpang tentu saja wajar kalau kita ingin tahu siapa yang bawa barang kita. Tapi menyebarkan tuduhan tanpa bukti juga bisa berbahaya. Michael sendiri tidak pernah secara eksplisit menyebut nama atau menuduh siapapun. Ia hanya menunjukkan fakta dari teknologi dan membagikannya ke publik. Disinilah kekuatan sekaligus bahayanya teknologi. Ia memberikan data, tapi tidak menjelaskan konteks. Lokasi bisa akurat, tapi tidak bisa bicara. Dan ketika informasi itu dilempar ke media sosial, opini publik bisa menjadi sangat cepat menghakimi tanpa proses yang adil. Garuda Indonesia sendiri sudah bereaksi. Mereka langsung membebas tugaskan kru yang terkait dan melakukan investigasi. Bahkan hotel tempat kru menginap juga ikut digeledah oleh pihak berwenang. Tapi sampai hari ini, belum ada pernyataan resmi soal siapa yang benar-benar mengambil iPhone tersebut. Kasus ini membuka diskusi besar tentang keamanan digital, privasi, dan integritas sistem. Di satu sisi, Find My iPhone menunjukkan bahwa kita hidup di era di mana barang hilang pun bisa ditemukan dengan akurasi tinggi. Tapi di sisi lain, apakah data itu cukup kuat untuk jadi bukti hukum? Dan kalau misalnya benar iPhone itu dibawa seseorang tanpa niat mencuri, apakah sistem seperti ini bisa menghancurkan reputasi orang hanya karena data lokasi? Yang pasti ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Buat kamu yang sering bepergian dengan pesawat, pastikan barang-barangmu, terutama gadget, nggak tertinggal. Selalu periksa kursi dan kantung depan kursi sebelum turun. Jangan terlalu cepat percaya situasi aman hanya karena kamu berada di kabin pesawat. Buat maskapai seperti Garuda, mungkin ini saatnya memperketat sistem pengawasan barang yang tertinggal.
Ada baiknya dilakukan inspeksi menyeluruh terhadap kursi sebelum penumpang digantikan oleh kru pembersih atau diganti untuk penerbangan berikutnya. Dan kalau memang ditemukan barang, seharusnya ada SOP yang jelas dan transparan, serta melibatkan teknologi juga. Dan yang terakhir buat kita semua, yuk belajar untuk gak langsung menghakimi. Teknologi bisa memberi petunjuk, tapi kebenaran butuh lebih dari sekedar titik lokasi di peta. Kasus ini belum selesai, tapi satu hal yang jelas, di era digital, barang hilang bisa ditemukan. Tapi kepercayaan yang hilang, mungkin itu yang paling sulit dikembalikan. Kalau menurut kamu, apakah kasus ini bisa diungkap hanya dengan teknologi pelacak? Apakah kamu percaya kalau lokasi yang muncul bisa jadi bukti utama, atau kamu justru ragu dan butuh penjelasan lebih? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari Pusat Digital. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay smart and stay digital. See you. Bye.